pulang dulu ke kantor. Pulang dulu baru kesini lagi. Sini lagi. Syukur. Iya, iya. Itu apa kabar pemirsa? Kembali saya Fajrul Rahman menjumpai Anda dalam Dialog Indonesia, sebuah program yang akan mengajak Anda untuk berbincang berbagai permasalahan yang sedang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Dan kali ini kita akan membahas seputar kontroversi dugaan percakapan antara Sri Mulyani dan Robert Tantular yang diungkapkan salah satu anggota Pansus Angket Senturi Bambang Susatyo. Dan untuk bahas hal ini maka di studio telah hadir kuasa hukum Bambang Susatyo, Bung Daeng Yusuf, dan analis politik yang juga Direktur Public Affairs Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Oke, baik, terima kasih Bung. Terima kasih Pak bisa hadir di studio. Namun sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini. Transkrip pembicaraan Sri Mulyani ini dikeluarkan Bambang Susatyo untuk menguatkan kecurigaannya bahwa Sri Mulyani mempunyai kepentingan tertentu dalam memutuskan dana talangan senilai 6,7 triliun rupiah bagi Bank Senturi. Dalam transkrip ini terlihat Sri Mulyani menyapa Robert Tantular untuk mengajaknya rapat tertutup membahas dana talangan Bank Senturi. Robert kemudian menjawab Sri Mulyani dengan mengatakan rapat tertutup untuk mendapatkan kesimpulan hasil rapat. Sri Mulyani lalu menimpali dengan mengatakan rapat tertutup dilakukan di sebuah kamar di gedung Departemen Keuangan. Namun transkrip yang dimiliki Bambang Susatyo ini dibantah tegas oleh Sri Mulyani. Saya ingin menyatakan bahwa saya tidak pernah melakukan komunikasi dalam bentuk apapun. Karena merasa tidak pernah berbicara dengan Robert Tantular. Sri Mulyani juga mengaku tidak bertemu Robert Tantular. Meskipun pada saat rapat berlangsung, Robert sedang berada di gedung Departemen Keuangan. Sri Mulyani lalu mengeluarkan transkrip mengenai konteks pembicaraan yang menyebut nama Robert. Dalam transkrip terlihat Sri Mulyani menyebut kata Robert untuk menanggapi pernyataan Direktur Utama Bank Mandiri, Agus Martowardoyo. Sayangnya, kalimat Sri Mulyani terputus karena langsung disela suara Marsilam Simanjuntak. Dalam transkrip ini juga terlihat bahwa suara yang diduga Bambang sebagai Robert Tantular ternyata adalah suara Marsilam Simanjuntak. Pertanyaannya, apakah Bambang Susatyo dapat dianggap bersalah mencurigai Sri Mulyani mengadakan pembicaraan dengan Robert Tantular? Karena Bambang adalah anggota Pansus Angket yang sedang menyelidiki skandal Bank Senturi. Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama dengan Dialog Indonesia. Kita berbincang tentang kontroversi perbincangan antara Sri Mulyani dan Robert Tantular. Kita juga sebenarnya tadi mengundang Bambang Hermanto, kuasa hukum Robert Tantular, tapi kemudian berhalangan. Jadi kita berbincang lebih dahulu dengan Pak Yusuf Daeng dan juga Pak Burhanuddin Muhtadi. Oke, baik, apa yang membuat Bambang Susatyo merasa yakin bahwa itu adalah suara Robert Tantular? Dan sekarang apakah tetap dinyatakan suara Robert Tantular atau bukan? Ya. Jadi kita tim dari pengacara Bung Igi Bambang, ya, Bambang dan Susatyo. Parhat Associate dan mewakili Pak Bambang. Dalam konferensi pers kemarin itu memberikan satu keyakinan bahwa suara beliau. Sampai hari ini tetap yakin? Sampai hari ini. Namun demikian, karena ini perlu pembuktian dan nuansanya adalah kata-kata pangkal hukum itu adalah diduga. Cuma begitu saya melihat bahwa perjalanan dunia persilatan dan dunia hukum ini sepertinya ya tipis-tipis. Namun kita berkeyakinan kalau beliau ini ya akan diajukan ke Polri ya, dengan dugaan-dugaan pencemaran, fitnah dan sebagainya. Kita akan siap ya untuk bersama-sama. Oh, jadi siap ya? Ya, siap kita untuk membela beliau, dan beliau dalam kapasitas adalah anggota DPR dalam satu tim pansus. Dan maka kita melihat bahwa ada nilai sosial dan nilai keadilan
dia adalah berbicara bukan untuk pribadinya. Oh, jadi ini bukan pribadi ya, untuk bukan. pribadi. Sebagai anggota DPR dan Sebagai sebagai anggota pansus, dan dia ada nilai hukum substansi keadilan itu yang diperjuangkan. Jadi ini tampaknya ada dua versi tidak? Ya. Ada versi Ibu Sri Mulyani, ada versi Pak Bambang. Betul begitu Benar. posisinya? Jadi begini, namanya orang-orang kalau mau tahu jelek orang, Heeh. tanya lawannya. Mau tahu baik orang, Oke. tanya kawannya. Jadi versi orang berseteru itu berbagai cara mengungkapkan. Dan soal benar atau tidaknya itu dalam hukum adalah nilai pembuktian, fakta-fakta, data-data, dan saksi. Ketika kita berbicara begini, tentu ada pembuktian. Dan sampai hari ini adalah bukti-bukti awal, dugaan adalah suara yang diperdengarkan. Namun kita melihat bahwa suara itu menjadi polemik, bahwa suara itu, ya, dokumen itu hanya dua, dipegang oleh beliau, ya, departemen, dan Memang ada, jangan-jangan ada rekaman lain yang dipegang Pak Bambang Susatyo. saya biasanya pernah begini. ya? Orang punya keyakinan untuk maju demi kebenaran, biasanya itu ada jurus-jurus yang tersembunyi di balik itu, fakta-fakta untuk dikejutkan publik. Jadi tepatnya bahwa kemungkinan ada rekaman lain ya? Saya yakin itu. Ada ya, oke, ada rekaman Saya lain. dengan keyakinannya tampil di media, Heeh. tanpa keraguan, bahasanya yang lurus dengan tegas. Kalau kita berani, kalau kita benar, ya kita harus berani. Kita harus maju mengungkapkan ya. yang Oke, pahit. baik, Burhanuddin. Ini kenapa jadi kok jatuh pada mempersoalkan mengenai rekaman ini? Bukankah yang sekarang ini mestinya mereka membicarakan mengenai pansus ini, apa yang harus dilakukan, siapa yang dipanggil, substansi begitu ya? Saya kira pertarungan ya antara kubu Sri Mulyani dan Pak Abu Rizal Bakri itu menjadi semacam pernak-pernik dari kasus Senturi, dan kebetulan selama Itu beberapa kembangan hari, aja. kembangan saja. Kembangan. Beberapa hari terakhir itu kan ada semacam pernyataan dari Sri Mulyani di Wall Street Journal yang kemudian membuka perdebatan yang makin bersifat personal antara Abu Rizal Bakri dengan Sri Mulyani, dan saya melihat kasus Bambang Susatyo ini itu bagian lain dari episode antara Golkar secara umum dan Abu Rizal secara khusus dengan Sri Mulyani. Karena Bambang Susatyo adalah orang Golkar begitu? Orang Golkar. Dan saya melihat begini, Sri Mulyani itu merubah strategi dari defensif menjadi ofensif, counter attack, dan dia secara tepat menembak Golkar dan Abu Rizal Bakri yang kira-kira dalam bahasa publik dianggap sebagai figur yang kontroversial. Jadi ini bukannya by accident, ini by design. Oh, desain ya? Untuk melihat dan mengakumulasi ini dukungan publik. Apa karena Abu Rizal lemah di titik, makanya di titik ini lalu harus bisa lebih mudah diserang? Itu satu sisi. Di sisi lain adalah Bu Sri Mulyani ingin mengatakan pansus Senturi yang bergerak pada level politis itu tidak pernah kosong, tidak pernah imun dari kepentingan politik. Nah, kepentingan politik yang paling mudah ditembak adalah Golkar. Jadi dan sebenarnya kalau kita lihat dari kasus rekaman, Pak Bambang Susatyo itu kan bagian untuk counter balik terhadap apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani. Cuma masalahnya buat saya sebagai orang luar, saya melihat Pak Bambang terlalu ceroboh ya untuk mengungkapkan rekaman yang menurut saya itu masih sangat lemah ya, verifikasi maupun cross check datanya. Karena kalau dilihat dari transkripnya itu mirip-mirip sekali dengan apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani CS ya pada waktu press conference hari Minggu kecuali kemarin. punya rekaman lain ya? Kecuali ada rekaman lain, tapi kan transkrip katanya mirip. Yang menjadi perbedaan adalah itu suara Marsilam ataukah suara Robetan Tular. Tapi transkripnya mirip sekali. Oke, baik. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan Dialog Indonesia. Perbincangan kita tentang kontroversi rekaman antara Sri Mulyani dan Robetan Tular. Tetaplah bersama Dialog Indonesia. Kok yakin betul ya? Yakin betul ya, oke. Gak yakin ada. Karena ini mau perang ya, jadi harus yakin. Memang di sini ya udah rapat tertutup sekarang kita ya Robert, memang tidak ada keraguan ya. Kalau ini salah bicara ya.
Itu yang membuat teman Pak Bambang langsung yakin betul ya. Raden. Gitu. Kalau versi Pak Bambang kan Raden Pardede, Robert Tantular sama Sri Mulyani. Versi Menkyu itu Agus Marto, Sri Mulyani, dan satu lagi adalah Marsilam. Jadi ada 2 nama yang layak untuk di cross check. itu, mana yang benar. Saya kira harus cepat pembuktian. Tidak ada jalan lain ya. Tidak ada jalan lain. Kalau masuk wilayah hukum ya harus pembuktian. Betul, betul. Pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik ya. Memang udah beredar kan, memang rekaman itu udah beredar. Rekaman itu udah beredar. Ya? Udah beredar. Saya juga ada dapat transkripnya waktu di TV One. Tapi kalau ada yang lain lagi boleh juga. 4 jam ya? 4 jam. Saya dapat transkripnya tapi nggak dapat rekamannya. Itu juga. Tapi Marsilom marah-marah kemarin ya? Tidak. Oke, baik, terima kasih Anda bersama dengan Dialog Indonesia tentang kontroversi rekaman Sri Mulyani dengan Robert Tantular. Ibu Sri Mulyani mengatakan itu adalah fitnah. Oke, baik. Masih bersama Pak Yusuf Daeng, kuasa hukum Bambang Susatyo, dan Burhanuddin Muhtadi, analis politik dan dari Lembaga Survei Indonesia. Oke, kenapa Sri Mulyani begitu reaktif terhadap ini rekaman ini? Apakah memang benar ini? Menurut saya bukan reaktif ya, dia ingin menanggapi satu isu yang menjadi headline selama beberapa hari terakhir. Dan kalau dicek sebenarnya pernyataan Pak Bambang Susatyo itu sudah dimuat oleh Harian Sore pada tanggal 9 Desember, hari Rabu. Sementara rapat pansus, di mana itu menjadi alibi Pak Bambang bahwa dia mengemukakan pada waktu... Apa bahayanya kalau dia tidak tanggapi? Kalau tidak ditanggapi itu makin membenarkan spekulasi di publik bahwa Sri Mulyani sedang bermain-main dengan Robert Tantular ya. Dan dia menanggapi itu secara reaktif, dan seperti yang tadi saya katakan ini bagian dari desain sebelumnya yang ingin dia bangun. Pertama, untuk menunjukkan bahwa pansus Senturi itu tidak objektif terhadap dirinya. Dan yang kedua, dia ingin tunjukkan pansus Senturi itu terlalu loaded dengan kepentingan politik sehingga tidak bisa objektif melihat apa yang terjadi pada waktu pengucuran. Jadi Ibu Sri Mulyani dan timnya melihat ini peluang ya? Ini peluang untuk counter balik. Untuk counter, ya. Sebab kalau misalnya kita lihat ya dari pernyataan Bu Sri Mulyani di Wall Street Journal, itu ada 2 hal. Yang pertama adalah beliau sedang menjalankan politik melankolis untuk mengatakan sedang dikeroyok dari 8 penjuru mata angin, terutama dari 9 ya, 9 partai yang memiliki kursi di parlemen. Yang kedua, dia melakukan perubahan strategi tadi dari defensif ke ofensif. Dan kebetulan Golkar yang menjadi sasaran. Jadi yang ini menurut Rizal, kemudian ada Bambang, ini peluang untuk menyerang ya. Untuk mencari simpati publik. Betul. Untuk mengatakan bahwa pansus angket ini tidak netral dari kepentingan politik. Terutama Golkar dan Abu Rizal Bakri. Dan bisa juga dari mitra koalisi yang lain yang mungkin melihat posisi Sri Mulyani dan Budiono sangat menggiurkan ya. Pak Yusuf Daeng, karena ini kan untuk pendidikan politik juga. Nanti katanya akan ada somasi. Tentu dijelasin dulu apa itu somasi supaya publik tahu. Ya somasi kan ada satu warning atau meluruskan, tapi tergantung redaksional. Misalnya ini Ibu Sri Mulyani mengatakan akan mensomasi Pak Bambang Susatyo. Apa maksudnya? Maksud somasi ya mungkin bantahan-bantahan yang mengungkapkan bahwa fakta-fakta audio, video yang ditampilkan itu yang dituduhkan tidak ada. Jadi Ibu Sri Mulyani akan datang kemana? Mungkin dia akan memberikan satu warning, ya mungkin keinginan di situ minta maaf, kemudian memberikan satu pernyataan. Kalau tidak dalam satu waktu tempo, 1 minggu, dia akan laporkan ke kepolisian. Jadi ada peringatan terlebih dahulu, itu namanya somasi ya. Terus kemudian nanti kalau misalnya tidak dipenuhi, baru dia akan datang ya ke bisa polisi. saja 2 kali, mungkin somasi 1, somasi 2. Masih bisa berkali-kali ya? Bisa berkali-kali, tergantung keinginan. Kemudian somasi itu kan ya mungkin ada nuansa politis, seperti membackup diri, kemudian pembenaran dalam satu sikap ya dari apa yang dikatakan pakar politik adalah
berbagai penjuru tadi, Betul, ya satu titik, satu pintu dia tutupi. Dan memang itu kelihatan dan suara politisnya ya luar biasa. Jadi ini apa sebenarnya somasi yang ingin dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani kepada Pak Bambang? Apakah Pak Bambang meminta maaf atau apa? Ya kurang jelas, tapi pada intinya ya kalau orang yang merasa difitnah, ya ada jalan musyawarah biasanya kan satu perminta maaf, ya, dan kemudian ya sistemnya apakah diungkapkan di publik, di media dan sebagainya. Tapi saya kira ini salah satu yang perlu dilakukan adalah pembuktian. Pembuktian. Ya. Tapi pembuktian itu nanti di mana? Apakah ada persidangan? Tergantung, bisa melalui kepolisian, Betul. ya. Kalau menjadi suatu perkara pidana, kemudian kita saling mengajukan suatu bukti, kemudian kepolisian membuatkan satu ahli, ya, laboratorium kriminal tentang suara atau ahli-ahli yang dihadirkan menganalisa suatu kebenaran ini. Dan saya lihat bahwa inilah yang paling tepat bahwa kebijakan yang perlu diambil adalah pansus. Pansus. Jadi Ya. oke. Pansus, ketua pansus mengambil alih ini, ya, sebelum menjadi ranah hukum yang luas, bahwa pembenaran ini dimuat di publik, dan dia pada posisi adalah posisi yang satu-satu dulu dia dibuktikan. Soalnya kalau tidak ada pembuktian dari awal, ini akan berkembang tanpa pintu yang jelas. Oke. Ya, ini kan ranah hukum. Oke, Bapak sebagai tim pengacara bersama teman-teman yang juga membela Bambang Susatyo, Ya. ini merasa yakin bahwa ini dalam kapasitas Pak Bambang sebagai anggota DPR dan anggota pansus, jadi tidak bisa dibawa siapapun ke kan ranah ada ke polisi begitu. Ya, bisa Bisa saja, Cuma imunitas dewan itu kan ada. Ya, kapasitasnya berbicara sebagai anggota dewan dan pribadi Oke, itu baik. kan beda-beda. Namun apapun kasusnya itu harus ada izin dari kepala negara. Harus kan. ada itu ya, harus ada izin. Dan kemungkinan kita melihat bahwa ini adalah pergeseran ini nilai politis, ya, power politik dengan power hukum ini kan kita lihat. Saya berpikiran bahwa pansus ini harus mengambil alih secepat mungkin, Ya. dengan fakta-fakta yang ada. Sebab ini berkembang. Saya lihat komentar Pak Idrus tadi malam bahwa jangan ada yang bersahut-sahut. Tapi itu kan tidak bisa karena ini kausalitas peristiwanya sudah berlalu. Ya. Kalau ada muncul pasti ada muncul, dan pengamat akan melihat dari kacamata apa saja. Dia dari samping pasti versinya berbeda, dari depan berbeda. Dan orang yang pernah ketemu dengan Ibu Sri langsung dengan tidak pernah dengan Pak Bambang pasti akan berbeda. Dan ini kan hanya orang melihat dari media. Persepsinya akan muncul apabila ada orang nilai-nilai politisnya lebih tinggi, maka kipasnya lebih kencang. Oke, apa betul nih karena memang pertarungan sudah langsung dari Golkar dan Ya, dari itu Pak bisa Abu Rizal, saja tidak ya? praduga dalam Semacam konteks itu ya? politik. Karena kebetulan ketua pansus kan orang Golkar, Pak Bambang juga. orang Orang Golkar, dan awal mulanya di departemen itu masing-masing pembantu presiden kan ada satu Oke. diduga Baik. kepentingan Pak Abu Rizal, kemudian satu power kewenangan Ibu Sri, dan itu menjadi muncul. Saya kira hukumnya tenggelam, tapi justru Akhirnya yang nuansa muncul yang politisnya nuansa antara politiknya. person Oke, Ibu baik. Sri dengan Oke, Dan jangan baik. lupa itu bagian dari